bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur ini berakhir istiqamah insyaallah kepada rasa pensyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang membawa kepada istiqamah akan membawa kepada as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasa syukur yang Allah Ta'ala beri di dalam hati kita, lalu kita istiqamah dalam bersyukur. Jangan sehari bersyukur, esok kada. Bersyukur itu harus setiap hari, bahkan bersyukur itu per detik. Ketika kita diberi oleh Allah Ta'ala nafas keluar, nafas Alhamdulillah, mengambil nafas Alhamdulillah, itu bersyukur istiqamah, maka Allah Ta'ala akan tambah terus rasa syukur tersebut dengan nikmat yang kita kada ketahui. Bahkan apabila sudah sampai kita di akhir hayat kita, Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan yang mutlak, yaitu mati dalam keadaan bersyukur. Siapa yang mati dalam keadaan bersyukur, minasyakirin, pasti orang tersebut mendapatkan husnal khatimah. Mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnal khatimah insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan rasa syukur tersebut juga membawa kita kepada rajin dalam menuntut ilmu agama, rajin dalam menuntut ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada tanda ketika kita hadir di majelis ilmu membawa kepada syukur, yang pertama, tanda seseorang ketika menghadiri majelis ilmu membuahkan syukur kepada Allah. Yang pertama, ketika ia hadir maka mendekatkan inya kepada Allah. Tanda orang itu mendekatkan, tanda seseorang tersebut menghadiri majelis ilmu yang membuahkan syukur kepada Allah. Yang pertama, orang tersebut akan selalu parak lawan Allah. Nya merasa kenyamanan terus. Misal itulah pian diberi orang hadiah, hadiahnya itu besar, pasti pian teringat terus lawan orang itu. Ini Allah Ta'ala adalah zahir dan batin memberikan kita nikmat yang paling pantas untuk mendampingi rasa nikmat tersebut adalah rasa syukur. Terus menerus kita dalam keadaan senang, terus menerus kita ingat lawan yang memberi kita nikmat. Majlis ilmu yang berbuahkan syukur pasti membawa kepada parak lawan Allah. Itu yang pertama. Tanda orang parak lawan Allah Subhanahu wa taala, inya hatinya selalu tawadhu lawan Allah. Itu tandanya. Kayak apa caranya supaya kita itu tawadhu, hati kita itu kadang merasa lebih hebat dari siapapun? Caranya yang paling ampuh, salah satunya ketika kita keluar rumah, yang kita lihat jenis manusia itu lain-lain, berbeda-beda. Di dalam hatinya, misalnya kita ke asam-asam, misalnya hendak ke Pelihari atau daerah ke Sungai Danau. Ya Allah, berniat nang ini. Ya Allah, siapapun yang masuk ke dalam mata ulun, ya Allah, siapa yang tertuju mata ulun kepadanya, ya Allah, masukkan inya ke dalam syurga. Itu amalannya. Yang mana janganlah melihat orang mudahannya masuk surga. Melihat orang, ya Allah jadikannya waliullah. Siapa aja yang dilihat kekanakan halus kah? Orangnya pengemis kah? Orangnya menunjul gerobak kah? Orangnya lagi bertoko kah? Orangnya sugih kah? Ketika kita melihat siapapun, ya Allah, siapapun yang ulun lihat ya Allah, maka ulun berdoa mudahan inya masuk ke dalam surga Engkau ya Allah. Atau ya Allah, mudahan inya jadi wali ya Allah, mudahan jadi wali Engkau ya Allah. Nah, itu salah satunya supaya hati kita itu kadang merasa lebih hebat daripada orang lain. Apabila sudah hati itu kadang merasa hebat daripada orang lain, ketika direndahkan pun inya kada berefek. Napa? Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu hatinya kepada Allah,
maka akan Allah Ta'ala angkat pangkatnya. Ketika Allah Ta'ala angkat pangkatnya, iya tadi, maka inya akan parak lawan Allah dengan berkat majlis yang membuahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, majlis yang membuahkan syukur setelah majlis itu memarakakan inya kepada Allah. Yang kedua, membuahkan hasil majlis yang membawa kepada syukur akan mendarah daging akhlak baginda Muhammad. Itu yang kedua, mendarah daging akhlak baginda Muhammad ketika inya hadir majlis ilmu yang membuahkan majlis tersebut syukur, maka akan kena terlahir daripada majlis yang membawa kepada syukur, lahir kena di sana akhlak baginda Muhammad. Di mana aja majlis lah? Di majlis yang berbagi kitab kah, majlis nang berceramah kah, majlis nang berzikir kah, majlis yang apa yang membawa kepada syukur, rasa senang taruh lawan Allah. Amun orang itu rasa senang taruh lawan Allah, maka inya parak lawan Allah. Amunnya sudah parak lawan Allah, pastinya beradab. Ingatkan, pasti orang tersebut berakhlak baginda Muhammad. Kayak apa akhlak inya lawan kuitan, kayak apa akhlak inya lawan keguruan, kayak apa akhlaknya lawan baginda Muhammad. Terakhir kayak apa akhlaknya kena lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kena melahirkan akhlak baginda Muhammad ketika majlis tersebut membawa seseorang kepada maqam syukur. La ilaha. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan itulah, insyaallah berataanlah. Yang pertama tadi apa? Memarakakan kita kepada Allah. Ini ada juga majlis tapi kadang memarakakan lawan Allah, kadang mengingatkan lawan Allah. Nang ini aja kesimpulannya. Nah, apabila kita hadir majlis atau kita hadir acara apa aja, namun di sana kadang mengingatkan kita lawan Allah, kadang mengingatkan kita lawan baginda Muhammad, terserah boleh ke apakah terserah aja. Inti daripada majlis ilmu itu memarakakan kita kepada Allah lawan melahirkan akhlak baginda Muhammad. Imma secara memandang, imma secara mendengar. Itu aja poin daripada majlis ilmu. Poin daripada majlis ilmu memarakakan orang kepada Allah dan melahirkan akhlak baginda Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan emang itu sudah majlis ilmu yang diterima oleh Allah, majlis ilmu yang mana Allah Ta'ala itu pandang dan Sayyidina Muhammad banggakan adalah majlis yang mana mengingatkan orang kepada Allah, majlis yang memarakakan orang kepada Allah, yang mana majlis tersebut melahirkan akhlak kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir setelah ini majlis yang membuahkan syukur pasti memarakakan orang kepada Allah. Majlis yang membawa syukur pasti melahirkan akhlak baginda Muhammad. Majlis yang berbuahkan syukur pasti kena inya di dalam hatinya hendak mengamalkan ilmu yang sudah dikerjakannya. Nah itu tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berataan yang kita sambat tadi, ini akan menghancurkan angan-angan seseorang masalah dunia dan masalah angan-angan panjang umur. Kena letija, inya tuh hendak berbuat baik terus lawan makhluk Allah, inya hendak berbuat baik terus lawan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatin apa jar musannif, angan-angan seperti ini adalah angan-angan yang membinasakan. Apa yang sebelumnya pembicaraan kita, angan-angan aku ni lawas masih umurku, aku kada ingat lagi nya lawan mati. Angan-angan nangka itu membinasakan. Tapi amun orang ketujuh hadir majelis ilmu, yang mana majelis ilmu membuahkan hasil tadi mana syukur, yang mana hatta syukur itu kena mendekatkan orang kepada Allah, terus melahirkan akhlak baginda Muhammad. Yang ketiga inya nyaman hendak mengamalkan, maka itu akan membuahkan hasil angan-angan itu kada mau panjang. La ilah. Pastinya ingat terus lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ini yang kada bagus nalah dan tercela secara mutlak, dan pelakunya termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung insyaallah lah dunia dan akhiratnya.
yaitu orang-orang yang dilalaikan oleh harta benda. Nah, ini tetap apalagi majelis ya tadi. La ilaha illallah. Yang memandirakan masalah dunia sampai orang hubud dunia. Misal majelis yang di sana membawa kita kepada angan-angan yang panjang. La ilaha illallah. Inilah orang-orang yang dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harta kita berataan mengingatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak bini kita berataan mengingatkan kita lawan Allah. Mudah-mudahan apa aja yang di sekitar kita mengingatkan kita kepada yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pasang niat umpati ulun, ya Allah, mulai detik ini ya Allah, ulun berniat mudah-mudahan apa aja yang ada dalam diri ulun, apa aja yang ulun miliki dan di sekitar ulun ya Allah, mudah-mudahan ya Allah mengingatkan lawan pian terus sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapi kematian dan hendak memasuki akhirat, ia berkata, nah pajar kata-katanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Artinya, wahai Tuhanku, ini orang-orang kena yang angan-angannya panjang, sekalinya meninggal dunia, kada sampat lagi beribadah, sudah kada sampat lagi hendak hadir majelis ilmu, kada sampat lagi hendak baca salawat kepada baginda Muhammad, kada sampat lagi hendak bersedekah, kada sampat lagi hendak berbuat baik ini. Wahai Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku? Artinya menunda kematian ulun sampai waktu yang dekat. Setumat barang ya Allah hidupakan ulun pulang, ulun hendak beramal soleh. Nang itu kena tu. Orang sugih yang kaya apa aja, orang yang kuat nang kaya apa aja, orang yang bungas nang kaya apa aja, amun inya kada beribadah lawan Allah, kada menyampaikan orang kepada Allah, kada berakhlak lawan akhlak baginda Muhammad, nitu kena yang inya hendak kada hendak dunia lagi. Tapi pulanglah, seandainya itulah hidup pulang bahasa, iya kena itu minta dunia pulang kena tak. Ini manusia tuh kayak itu, Bang. Ini kisahnya aja. Ya Allah, dia hidup akan ulun pulang nak beramal, hidup akan dia pulang. Dunia pulangnya dari sasahnya tak. Allah la ilaha illallah. Ya tapi mudah-mudahan kita ada nang kayak itu. Artinya kita persiapkan, sudah persiapakan nih hadir majelis ilmu, mempersiapkan ngarannya. Ambil selebih baik daripada 1000 rakaat. Sembahyang baturi lebih daripada 1000 melawat menjenguk orang yang garing, melawat orang yang mati, banyak benar pahalanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatkah orang mau diingatkan la ilaha illallah tuh? La ilaha illallah. Jadi kada selawat aja. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, mengingatkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rami jadinya, bergetar arasy Allah ketika mendengar orang itu bertahlil la ilaha illallah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Artinya wahai orang-orang yang beriman, kita mudah-mudahan iman kita kokoh sampai kita meninggal dunia insyaallah lah. Janganlah harta kalian, nih yang merasa beriman nih, jadi Allah Ta'ala orang yang beriman nih, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian, dua yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, harta lawan anak. Emang itu biasanya yang melupakan kita lawan Allah. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Berarti bahasanya itu yang rancak nih melupakan kita lawan Allah, harta lawan anak. Betul. Makanya orang itu amun orang babuhan yang ahli khalwat itu nah. Nyoba khalwat ke gunung-gunung sana, berjauh dari hartanya, berjauh daripada bini anaknya supaya ingat lawan Allah. Nyoba olahraga 40 hari, piantong menyoba olahraga asalnya kada bawa otot 40 hari aja angkat barbel yang 100 kilo tuh. Insyaallah kena langsung aja tuh patahan tulang. Artinya berubah kena, awak nih berubah kena jadi bagus jadinya nah itu. La ilaha illallah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi gara-gara harta, gara-gara anak, melupakan lawan Allah. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan, jalla Allah Ta'ala. Ayo pangaku sudah bari kepada jakina, gunakan di jalan Allah. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kena, ya Allah belikan ulun ya Allah untuk bersedekah nah. Masih banyak lagi masjid yang belum tuntung, masih banyak lagi langgar-langgar yang belum tuntung. Ulun hendak bersedekah tuh ya Allah, tapi sudah meninggal ya bagi saja. Ada kau lagi sudah. Kepada salah seorang dari kalian. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Artinya menunda sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Iya tak? Ya mudah-mudahan kita bertahan jadi hamba Allah yang solehin, anak keturunan kita bertahan jadi hamba Allah yang solehin dan solehat, insyaallah ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad ya Allah, dengan bulan Rajab ya Allah, ya Allah dengan berkat Al-Quran ya Allah, dengan hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah, jadikan dzurriyyat kami ya Allah saleh dan salehah insyaallah ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan. Kadang kalau ditunda-tunda lagi sudah kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan itu akhir kalimat kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah dan di sisi Sayyidina Muhammad, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala amal kita didasari rasa ikhlas insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan wabil khusus hajat akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, menjadi hamba Allah yang salihin insyaallah, para lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab. Keluarga kita, orang tua kita, dingsanak kita, jiran-jiran kita,
orang kampung kita ya Allah. Mudah-mudahan kita bertahan masuk ke dalam syurga bighairi hisab. Kenapa garang ya Allah? Kami kada hendak mengadihi kekasih Engkau Sayyidina Muhammad. Kami kada hendak menyakiti hati Sayyidina Muhammad. Maka masukkan kami bighairi hisab. Pian itu maha kuasa ya Allah. Sirrin Nabi Al-Fatihah.